Gadis ini berusaha untuk bangun saat terjatuh. Tangannya mengalami sedikit luka akibat terserempet tanah. Namun pamannya Bagawan tidak peduli dan memasang beban agar diangkat oleh gadis ini. Mendapati itu, Piji pun melemparnya. Masalah lain muncul ketika Piji berada di kampus. Depa yang sejak lama menaruh hati memaksa Piji memberikan kecupan, sehingga Piji melaporkan hal itu kepada pihak kampus. Akibatnya Depa ditampar dan dikeluarkan dari kampus. Ayah Depa, Saikumar, yang seorang pengusaha, terpandang tidak terima putranya dikeluarkan. Saikumar mengamuk di kampus. Rektor kampus dipukul oleh Saikumar. Kemudian Piji menjadi sasaran utama. Saikumar mengatakan jika anaknya meminta sebuah kecupan, seharusnya Piji memberikan. Bahkan jika anak saya ingin tidur denganmu, saya akan siapkan pengamanan. Siapa yang bisa hentikan saya, ujar Saikumar yang membuat Piji panik. Saikumar juga bilang kepada Piji, silakan minta perlindungan kepada siapapun, karena mulai besok hidupmu akan menjadi milik anak saya, tegas Saikumar. Malam harinya Piji masih merasa ketakutan. Bagawan melihat ada yang tidak beres dan telah terjadi sesuatu. Piji tidak berani untuk menceritakannya, tapi teman Piji, Paizu, menceritakan apa yang sudah terjadi di kampus. Mengetahui itu, Bagawan langsung pergi seketika. Piji berusaha menenangkan Bagawan. Dia takut karena keluarga Deva adalah orang besar dan terpandang. Namun Bagawan tidak gentar sedikit pun karena almarhum ayah Piji sudah menitipkan anaknya itu untuk dia jaga. Sesampainya di rumah Saikumar, Bagawan nyelonong masuk ke dalam rumah. Lalu dia memperkenalkan diri sebagai ayah Piji. Saikumar tertawa menghina Bagawan. Jika Anda mengetahui siapa saya dan pengaruh saya, Anda akan merangkak bersujud di kaki saya, ujar Saikumar sesumbar. Kemudian Bagawan pun memperkenalkan dirinya yang tidak diketahui banyak orang. Bagawan menceritakan tragedi yang paling mengerikan terjadi di hutan Alibaba. Tragedi itu menyebabkan 30 orang penjahat dihabisi secara senyap. Dan pelaku dari kejadian itu adalah aku, ujar Bagawan yang membuat Saikumar dan keluarganya sangat ngeri mendengar itu. Kejadian itu terjadi sekitar tahun 2003. Ketika itu banyak polisi hutan dilenyapkan oleh sindikat illegal logging. Anak seorang polisi berlari mencari bantuan. Dia berteriak hingga suaranya didengar oleh Bagawan. Saat itu Bagawan adalah seorang polisi yang baru saja ditugaskan di hutan. Bagawan lalu datang sebagai penolong. Para penjahat itu pun dihabisi dengan cara yang sangat ganas dan tiada ampun. Sampai Bagawan lupa pada dirinya sendiri adalah seorang polisi. Cerita Bagawan membuat Saikumar ketakutan setengah mati. Sosok Bagawan ternyata sangat mengerikan. Saikumar telah salah besar mengusik keluarga Bagawan. Saya mau sampingkan aturan untuk tangisan anak kecil yang tidak ada hubungannya dengan saya. Lalu bayangkan, apa yang bisa saya lakukan untuk anak yang saya besarkan sejak kecil? Jika seseorang menyusahkannya, akankah saya memberikan ampun, teriak Bagawan marah. Bagawan ingin menghabisi Saikumar dan putranya. Namun Saikumar segera merangkak memohon ampun. Bagawan tidak mau memberikan maaf. Tapi istri Saikumar ikut memohon pengampunan yang membuat hati Bagawan jadi luluh. Keesokan harinya Saikumar mengajak putranya meminta maaf secara langsung kepada Piji. Setelah itu masalah pun beres. Nah guys, bagaimana selanjutnya? Saksikan next part hanya di Snack Video Bikin Semua Beken.